Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang hambatan pengganti dalam suatu rangkaian. Yuk kita mulai. Hambatan pengganti dalam suatu rangkaian itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hambatan yang dirangkai secara seri, yang kedua hambatan yang dirangkai secara paralel, yang ketiga hambatan yang dirangkai campuran antara seri dan paralel. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hambatan seri. Hambatan seri kalau digambarkan skemanya seperti gambar berikut ini. Hambatan pengganti dalam rangkaian seri dapat dinotasikan sebagai berikut. Hambatan seri bisa kita sebut RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah R ke N. Lebih mudahnya, mari kita lihat contoh permasalahan berikut ini. Kita punya hambatan 3 buah yang dirangkai secara seri. Yang pertama R1 adalah 4 kilo ohm, R2 200 ohm, R3 50 ohm. Berapa hambatan pengganti dari rangkaian ini? Yuk kita hitung. Dengan rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana R1 4 kilo ohm sama dengan 4000 ohm. Kita tulis 4000 ohm, harus sesuai, satuannya adalah ohm. Yang kedua R2 adalah 200 ohm, R3 kita masukin 50 ohm. 4000 ohm ditambah 200 ohm ditambah 50 ohm. Kita peroleh hasilnya adalah 4250 ohm. Sama itu sebanding dengan 4,25 kilo ohm. Atau dapat dibaca 4K25 ohm. Kita buktikan rumus ini dengan simulasi atau pengujian terhadap R1, R2, R3. Apakah benar hasilnya adalah 4,25 kilo ohm. Mari kita lihat. Pertama-tama kita gambar skemanya seperti ini. R1 kita rubah menjadi 4 kilo ohm. Copy aja, kita pastekan di sampingnya. R2 kita ganti 200 ohm. R3 nya kita paste lagi, R3 nya kita ganti 50 ohm. Kita sambungkan secara seri. Kita ambil multimeter, kita sambungkan kutub-kutubnya, kita turunkan karena R2 nya multimeter kita turunkan, R2 nya nggak kelihatan. Apakah benar? Coba kita, ternyata perhitungan ini adalah benar. Hasil hitung sama dengan hasil pengujian. Jadi rumus ini adalah benar karena hasil hitungnya sama dengan hasil pengujian.
Yang kedua, kita bahas hambatan paralel. Jika digambarkan skemanya seperti di samping, hambatan pengganti untuk rangkaian paralel RP dapat dinotasikan sebagai berikut. Kita pakai seper karena paralel. Seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah seper R ke N. Untuk lebih jelasnya, kita mengerjakan case berikutnya tentang hambatan paralel. Di sini ada 3 buah resistor. Kita lihat R1 100 ohm, R2 nya 200 ohm, R3 nya 300 ohm. Yang ketiganya dirangkai secara paralel. Mari kita hitung hambatan penggantinya. Seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Kita masukkan R1 nya berarti seper 100 ohm ditambah R2 nya seper 200 ohm ditambah R3 nya seper 100 ohm. Penjumlahan pecahan harus disamakan penyebutnya. Kita samakan menjadi kita samakan penyebutnya menjadi 200. Jadi 2 karena ini seper 100 kali 2 jadi 2 per 200, 1 per 200, karena ini seper 100 juga kali 2, 2 per 200. Seper RP sama dengan, jadi hasilnya 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5 per 200. Ingat, ini adalah seper RP. RP per satunya jadi dibalik 200 per 5. Jadi RP ketemu hambatan pengganti paralelnya ketemu 40 ohm. Apakah benar ini hasilnya adalah 40 ohm? Mari kita lihat pengujiannya. Di sini kita gambarkan skema untuk paralelnya. Kita taruh resistor S1 dirubah menjadi 100 ohm, copy saja, pastekan di sampingnya, kita taruh R2 nya kita rubah menjadi 200 ohm, R3 nya kita paste juga, R3 nya 100 ohm, kita sambungkan secara paralel. Kita sambungkan, kita taruh junction, kita ambil multimeter. Di sini kita taruh multimeter, kita sambungkan kutub-kutubnya. Apakah benar hasilnya 40 ohm? Kita naikkan, kita rubah ke ohm dulu multitesternya. Nah, hasilnya adalah 40 ohm. Jadi hasil hitung sama dengan hasil pengujian. Ini terbukti. Untuk permasalahan yang ketiga, kita ke hambatan yang dirangkai secara seri dan paralel.
Bagaimana? Hambatannya adalah ini, ada 6 resistor R1 yang dirangkai secara seri dan paralel, R1 4 ohm, R2 3 ohm, R3 1 ohm, R4 2 ohm, R5 3 ohm, R6 8 ohm. Bagaimana cara mengerjakan ini secara rumus matematis? Yang pertama adalah kita cari hambatan yang dirangkai secara seri. R3, R4, R5 ini adalah hambatan yang dirangkai secara seri. Kita hitung dulu. Kita namakan RS1 untuk menggantikan ini. RS1 sama dengan R3 ditambah R4 ditambah R5. 1 ohm ditambah 2 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 6 ohm. Jadi hambatan ini penggantinya untuk RS1 adalah 6 ohm. RS1 6 ohm kita ganti, sedangkan R2 dengan RS1 adalah paralel. Kita hitung dulu dengan rumus 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/RS1 sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya jadi 1/6, 1/3 jadi 2/6, 1/6-nya tetap 2 plus 1 dibagi penyebutnya adalah 6. 1/Rp sama dengan 3/6. Rp-nya dibalik, 6/3 jadi Rp-nya adalah 2 ohm. 2 ohm. Kita ganti seperti ini. R1-nya tetap 4 ohm, hambatan pengganti 2 ohm, R6-nya 8 ohm. Ini dirangkai secara seri. Maka R totalnya adalah R1 plus Rp plus R6. Bisa kita substitusikan 4 ohm. R1-nya, Rp-nya 2 ohm, 2. R6-nya 8 ohm. Maka R totalnya adalah 14 ohm. Apakah hasil dari rangkaian tadi adalah hambatan penggantinya adalah 14 ohm? Mari kita uji. Yang pertama kita taruh R1-nya adalah 4 ohm. R2-nya 3 ohm. Kita ganti 3. R3-nya kita ganti 1 ohm. R4-nya kita ganti 2 ohm. R5-nya kita ganti 3 ohm. R6-nya kita ganti 8 ohm. Kita sambungkan. Kita sambungkan semuanya secara seri dan paralel. Kita ambil multitester.
kita sambungkan kutub-kutub multitester ke rangkaian. Untuk memperlihatkan nilainya, mari kita lihat. Oh, ini harus diganti ohm dulu. Oh, ternyata benar 14 ohm. Hasil hitung sama dengan hasil pengujian. Untuk lebih jelasnya atau bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih.